Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berasa takwa untuk diri saya sendiri. Selanjutnya kita semua. Fazal muttaqun. Sesungguhnya hanya dengan ketakwaan, takwa dengan makna sesungguhnya, yang dapat memastikan kita mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang hanya Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Bertakwa penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, hatinya, berihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketakwaan yang menghantarkan seorang hamba kepada syahadah, kesaksian, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang seperti ini jemaah sekalian, fazal muttaqun, memastikan kita masuk dalam golongan pemenang. Ketakwaan yang memastikan kita benar dalam berpersepsi, dalam berpikir, dalam membuat konsep, terutama konsep tentang kehidupan ini, bahwasanya hidup ini, hidup di dunia ini bukan destinasi terakhir. Kematian hanyalah perpindahan kehidupan dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang lebih tinggi, alam barzakh, alam akhirat, puncaknya surga atau neraka jemaah sekalian. Maka baginda Rasul mengajarkan kita bagaimana agar rukuk dan sujud kita tidak sia-sia, bacaan Quran kita, sedekah kita menghantarkan kita kepada persepsi yang benar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Ma ana illa karakib istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata baginda Rasul, aku hidup di muka bumi ini persis seperti pengembara suatu saat istirahat di bawah pohon yang rindang, kemudian melanjutkan perjalanan, meninggalkan kenikmatan tersebut cepat atau lambat jemaah sekalian. Dengan sakit ataupun tidak, kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang hina ini. Ketakwaan yang memastikan kita menjadi pemenang di dunia dan akhirat, ketakwaan yang menghantarkan kita pada level kecerdasan yang tinggi. Al-Qayyis, baginda Rasul, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasul, tidak satu pun kita temui bahwa kecerdasan itu patokannya pada kecerdasan kognitif semata. Kecerdasan kognitif itu dimiliki oleh orang-orang musyrik di Mekah jemaah sekalian. Kecerdasan kognitif itu kita identifikasi di zaman sekarang ini, abad digital, dengan gelar sarjana S1, S2 dan S3. Al-Quran tidak demikian. Baginda Rasul mengidentifikasi atau mengindikasikan kecerdasan yang dimaksud dengan Al-Qayyis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang hamba Allah, karena dia rajin rukuk dan sujud, rajin sedekah, rajin zikir, pada akhirnya cerdas dalam menghadapi kehidupan ini, bahwa dia akan mati. Yang dia pikirkan adalah kehidupan seperti apa yang aku siapkan di alam barzakh nanti. Puncaknya jawaban-jawaban apa yang aku persiapkan nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas. Dana nafsahu, dia ikat jiwanya dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga setiap lafaz yang dia ucapkan, setiap opsi yang menjadi pilihan dia, gerakan-gerakannya, perbuatannya, rujukannya Al-Quran dan Sunnah.
karena senantiasa memikirkan seperti apa kematian yang dia siapkan. Termasuk jemaah sekalian, kecerdasan kita dalam memahami pergantian tahun 2024 2025 dalam hitungan hari. Goodbye 2024, kita akan menyongsong 2025. Muslim yang cerdas, dia bisa membedakan 1 Januari dengan 1 Syawal, 1 Januari dengan 10 Zulhijjah, berbeda. Mengapa begitu istimewa 1 Syawal? Karena Allah mengistimewakan 1 Syawal. Kita diperintahkan untuk berjuang 1 bulan penuh puasa Ramadan. Siang hari kita nikmati dengan haus dan lapar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita bermunajat, maka diagungkanlah 1 Syawal, diharamkan untuk berpuasa. Kita rayakan jemaah sekalian. Demikian juga dengan 10 Zulhijjah, untuk mengimbangi energi positif yang ada di Mekah, di tanah suci. Saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji. Untuk yang tidak haji dianjurkan untuk puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka puncaknya pada tanggal 10 kita merayakan kemenangan. Istimewa. Azimu ma azzamallah. Agungkan, istimewakan yang Allah agungkan. Maka kita tidak menemukan keistimewaan 1 Januari. Ketika kita berlebihan menganggap 1 Januari persis seperti 1 Syawal, ada perayaannya, ada makanan-makanan yang harus tersedia di dapur, di meja makan, ada ritual-ritual istimewa, ada A, B, C. Maka saya khawatir jemaah sekalian, kita terjebak dan kita terancam ucapan baginda Rasul 1400 tahun yang lalu keluar dari bibir mulia, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Benar, kita adalah umat baginda Rasul secara legal pornonya Nabi kita Nabi Muhammad, tapi baginda Rasul beri, membebaskan dirinya dari kaumnya yang senantiasa mengekor, mengikuti, penurut, mengikuti kebiasaan-kebiasaan pun itu kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan yang buruk. Bahkan dalam berbagai hadis, untuk hal yang tidak terlalu berkaitan dengan ibadah ritual, baginda Rasul tidak mau sama dengan orang-orang musyrik. Mode rambut, kalau kita pikir tidak terlalu terkait dengan ibadah ritual, Rasulullah tidak mau mode rambutnya persis seperti orang-orang musyrik. Beliau pengen tampil berbeda pun untuk urusan yang sifatnya dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita songsong 1 Januari ini dengan mengevaluasi, dengan mentakwin, merefleksi diri kita. Sesungguhnya permasalahan pergantian waktu, permasalahan urgensi waktu dijelaskan secara serius oleh Al-Qur'anul Karim, dijelaskan serius oleh dalam berbagai hadis oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pun harus ada sensasi pada 1 Januari. Kita merefleksikan diri kita, kita mengevaluasi diri kita bahwasannya waktu itu adalah satu-satunya harta yang berharga yang kita miliki. Al-Quran dalam surah yang sangat pendek menyebut waktu itu adalah wal asri innal insana lafi khusr. Quran menyebut kosakata waktu dengan kata-kata ain sad ra. Lahir kata-kata ain sad dan ra ini muksirat, awan yang darinya turun hujan. Ada makna kemurnian, ada makna memurnikan. Orang Arab menyebut jus asir, ada kosakata di situ asir, asalnya adalah ain sad dan ra. Artinya ketika Al-Quran surah Al-Asr ayat terpendek dalam Al-Quranul Karim menyebut waktu dengan kata-kata wal asri, ada kemurnian di situ. Kemurnian harta yang ketika kita memilikinya kita gunakan dengan baik. Juknisnya innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pergantian tahun menjadi 1 Januari, menjadi 1 Februari sama saja. Yang paling penting kita memahami wal asri, demi masa, demi waktu. Hakikatnya sungguh innal insana lafi khusr, manusia itu ketika tidak memahami hakikat waktu pasti terancam dengan kehancuran, pasti terancam dengan kerugian. Kalau kita buka Quran terjemahan innal insana lafi khusr, kita dapatkan terjemahan sesungguhnya manusia berada dalam kondisi yang merugi. Sebenarnya jemaah sekalian, kosakata kha, sin dan ra, khasir, tidak hanya diterjemahkan dengan kerugian, tapi ancaman yang maha dahsyat. Ketika waktu kita terlena dengan waktu kita tidak anggap harta yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini tidak diisi dengan amanu wa amilus shalihat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Anta abdullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah di setiap detik yang kita rasakan. Kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun mata fisik kita tidak bisa menyaksikan zat yang maha suci. Maka yang tersisa fa innahu yarak. Kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amanu. Waktu yang berlalu yang kita rasakan kita isi dengan amanu, berihsan, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terwujud pasti akan berlanjut kepada amilus shalihat, beramal soleh. Zahirnya azan zuhur, azan asar, azan maghrib. Karena kita berihsan, yang kita rasakan Allah memanggil kita untuk bersujud di hadapannya di waktu zuhur. Hakikatnya Allah memanggil kita untuk sujud di hadapannya di waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, dan seterusnya jemaah sekalian. Dan pada saat kita melaksanakan iman dan amal soleh, tentu saja kita tidak boleh merasa paling benar. Tentu diperlukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita siap memberi nasihat, siap juga untuk dinasihati. Maka jemaah sekalian, boleh-boleh saja tidak se-ekstrim itu saya mengatakan bahwa haram merayakan 1 Januari kalau itu dianggap perayaan dan kita levelkan dia level 1 Syawal. Tentu saja itu adalah hal yang menyalahi ajaran agama. Tetapi ketika kita merefleksikan, kita mengevaluasi bahwa secara kuantitas umur kita bertambah, hakikatnya umur kita semakin berkurang. Maka jemaah sekalian, kita berharap setiap pergantian tahun, apakah itu tahun miladiyah, apakah itu tahun qamariyah, tahun hijriyah, pergantian minggu, pergantian bulan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk hamba-hamba yang amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.